Halo para pemburu film. Di kesempatan kali ini, Ruang Movie akan merangkum sebuah film yang berjudul Nurse 3D yang rilis pada tahun 2013. Film ini bercerita tentang seorang suster yang bernama Abigail Russell yang membenci pria yang sudah menikah tapi suka selingkuh, dan ia tak segan-segan untuk membunuhnya. Sebelum mulai, saya ingatkan untuk klik tombol subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang. Dan saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mendukung channel ini. Oke, langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Abigail Russell. Kita sebut saja dia Abby. Abby ini adalah seorang suster di sebuah rumah sakit. Tapi dia memiliki sisi lain, yaitu dia sangat benci dengan para pria yang sudah menikah tapi suka selingkuh. Lihatlah penampilan Abby yang seperti pelacur ini. Dia sengaja berpenampilan seperti ini untuk menarik perhatian para pria. Kemudian dia pergi ke sebuah klub malam. Di sana terdapat seorang pria yang sudah menikah tertarik melihat penampilan Abby. Kemudian Abby menemukan cincin pernikahan di kantong celana pria ini. Tentu saja Abby mengajak pria ini ke tempat yang sepi. Setelah berada di tempat sepi, dengan cerdik Abby memotong burung pria ini dan mendorong pria ini hingga pada akhirnya pria ini pun tewas. Kemudian scene berpindah ke sebuah rumah sakit tempat Abby bekerja. Di sana sedang ada pelantikan untuk para suster baru. Terdapat salah satu suster baru yang bernama Denny. Denny ini adalah anak didik sekaligus juniornya Abby. Di sana juga ada ibu dan ayah tiri Denny yang memberikan ucapan selamat kepada Denny. Tak lupa di sana pun ada pacarnya Denny yang bernama Steve. Steve juga bekerja di rumah sakit yang sama dengan Denny dan Abby. Steve bekerja di bagian supir ambulan. Kemudian di suatu malam ada pasien yang mengalami kecelakaan. Di sana Denny terlihat takut melihat kondisi si pasien. Maklum saja, karena ini pengalaman pertama bagi Denny. Kemudian terlihat Dr. Morris memarahi Denny karena kejadian tadi. Denny pun semakin frustasi karena dia dan Steve lagi bertengkar. Di saat Abby dan Denny pulang kerja, Denny melihat ayah tirinya selingkuh dengan wanita lain. Denny pun melabrak ayah tirinya, tapi ayah tiri Denny tidak peduli sama sekali. Kemudian Abby menghibur Denny dengan mengajak Denny ke sebuah klub malam. Di sana Denny mabuk hingga ia tak sadar bahwa ia berciuman dengan Abby dan ia tidur dengan pria lain. Tak lupa Abby pun mengabadikan momen ini di ponselnya. Di pagi harinya pun Denny tidak sadar apa yang dilakukannya semalam. Setelah itu Denny pamitan ke Abby bahwa ia harus bekerja. Tapi Abby menahan Denny untuk pergi. Terlihat dari sini bahwa Abby menyukai Denny. Setelah Denny pergi, Abby memindahkan file foto semalam ke laptopnya. Pada suatu hari di saat Abby ingin pergi, terlihat di sana ada seorang pria. Dia adalah Jared. Jared ini merupakan tetangganya Abby. Jared sangat mengagumi Abby. Itu terlihat di mana setiap Abby pergi, Jared selalu khawatir akan ada seorang pria jahat yang mengganggunya. Kemudian Abby pergi menemui ayah tiri Denny. Ayah tiri Denny adalah seorang dokter. Tak hanya itu, ayah tiri Denny juga seorang psikiater. Di sini Abby menjadi pasien ayah Denny. Abby berkonsultasi bahwa ia memiliki penyakit hypersex. Tapi ini hanya tipuan Abby saja. Abby sebenarnya memiliki tujuan untuk merayu ayah tiri Denny dan akan membunuh ayah tiri Denny. Karena ayah tiri Denny adalah pria yang suka selingkuh. Keesokan harinya Denny mendapat bunga dari Steve karena itu sebagai permintaan maaf Steve. Saat Denny sedang bekerja, terlihat Dr. Morris memukul pantat Denny. Tak hanya itu, saat di farmasi pun Dr. Morris sengaja menempelkan burungnya ke pantat Denny. Abby yang melihat itu semua, ia merasa cemburu. Ditambah lagi dengan Steve memberi bunga ke Denny. Kemudian Abby memberikan kunci cadangan apartemennya ke Denny. Dengan tujuan mana tahu Denny lagi galau, ia bisa datang ke apartemennya kapanpun. Di saat ayah tiri Denny mau pulang, ia dihadang oleh Abby. Di sana Abby mengaku
Penyakit hyperseknya sedang kambuh. Tanpa pikir panjang, ayah tiri Denny membawa Abby ke tempat yang sepi. Sesampainya di tempat yang sepi, ayah tiri Denny mencoba menggoda Abby. Namun, Abby menyuntik sebuah obat ke ayah tiri Denny, di mana obat itu bisa membuat seseorang lumpuh total. Kemudian, Abby turun dari mobil, dan mobil itu berjalan dengan sendirinya, sehingga mobil itu ditabrak oleh truk, dan ayah tiri Denny pun meninggal di tempat. Setelah itu, Abby pulang. Ternyata di apartemennya ada Denny. Denny sangat bersedih karena ia mendapat kabar bahwa ayah tirinya meninggal. Di sana pula, Abby mengajak Denny untuk tinggal bersamanya. Tapi Denny menolak. Denny memilih untuk tinggal bersama Steve. Tentu saja itu membuat Abby marah dan kecewa. Di sanalah Denny mulai menyadari bahwa Abby menyukai dirinya. Denny pun pulang. Kemudian Abby mencegat Denny dan mengatakan, ayah tirimu memang pantas ditabrak truk. Denny pun semakin curiga kepada Abby karena Denny tidak pernah mengatakan bahwa ayah tirinya meninggal karena kecelakaan. Keesokan harinya di pemakaman, Denny melihat seorang detektif yang bernama Ed sedang berbicara dengan Abby. Kemudian Ed mendekati Denny. Ternyata Ed ini sedang menyelidiki kasus kematian ayah tiri Denny. Di saat Denny bekerja, ia mendapat email dari Abby yang berisi foto-foto mereka saat di klub malam beberapa hari yang lalu. Tentu saja Denny langsung menghapus semua foto itu. Tak lama berselang, datanglah HRD baru yang bernama Rachel. Di sana Rachel mencari Abby. Setelah bertemu dengan Abby, Rachel seperti tidak asing melihat Abby. Rachel pun mengatakan bahwa Abby ini mirip dengan tetangganya yang bernama Sarah, yang dimasukkan ke lembaga perawat Sunnyview. Ternyata di sana ada Denny yang sedang menguping mereka. Pada saat Rachel ingin pulang, tanpa sengaja ia bertemu dengan Abby. Lalu Abby mengajak Rachel ke sebuah klub malam. Pada malam harinya pun Abby menelpon Denny. Abby mengajak Denny untuk gabung bersamanya dan Rachel. Tapi Denny tidak bisa karena ia sibuk mengangkat barangnya, karena ia akan pindah ke rumah Steve. Tapi anehnya, Abby tahu saat itu Denny sedang mengangkat sebuah tas besar. Tentu saja Denny merasa takut karena ia merasa seperti diawasi oleh Abby. Sesampainya di rumah Steve, Abby mengirim email ke Steve yang berisi foto-foto mereka kemarin. Untungnya yang buka email itu Denny, dan Denny pun menghapus semua foto itu. Tak lama Steve dapat panggilan dari atasannya bahwa ia disuruh masuk kerja. Pada saat Denny tidur, Abby video call Denny. Di sana tampak Rachel yang sudah mabuk parah. Dan tampak di sana ada Abby yang ingin membunuh Rachel. Sontak saja Denny langsung menelpon polisi. Keesokan harinya Denny dipanggil ke kantor polisi. Kemudian Ed mengatakan ke Denny, untung saja Abby tidak menuntutmu. Kemudian Steve datang, dan Ed mengatakan bahwa Rachel baik-baik saja. Denny mencoba meyakinkan Ed bahwa Abby mencoba membunuh Rachel. Tapi Ed malah menunjukkan foto-foto Denny berciuman dengan Abby. Dan Ed mengatakan, kata Abby kau sangat terobsesi dengannya. Tentu saja Steve yang melihat itu semua merasa cemburu. Steve pun pergi meninggalkan Denny. Kemudian di rumah sakit, Abby melihat Denny ngobrol dengan Dr. Morris. Tentu saja itu membuat Abby semakin cemburu. Kemudian di ruang HRD, Rachel yang mencoba cari tahu siapa Abby sebenarnya, tiba-tiba saja setelah itu Denny pergi ke lembaga perawat Sunnyview. Di sana Denny dapat info tentang Abby. Ternyata Abby ini adalah Sarah. Abby mempunyai cerita yang kelam, di mana sewaktu ia kecil, Abby dan ibunya pergi ke kantor ayahnya. Ayahnya adalah seorang dokter. Saat di kantor, Abby melihat ayahnya yang sedang selingkuh dengan wanita lain. Abby juga melihat ibunya dipukuli oleh ayahnya. Kemudian Abby membunuh ayahnya dengan pisau bedah. Semenjak kejadian itu, Abby dikirim oleh negara ke lembaga perawat Sunnyview ini. Di sini, Abby dirawat oleh seorang perawat yang baik hati, yang bernama Janet Abigail Russell.
Pada suatu saat Janet membawa Abby ke rumahnya karena Janet sudah menganggap Abby sebagai anaknya. Beberapa hari kemudian, Janet menghilang dan Abby pun pergi entah kemana. Disinilah kita dapat menyimpulkan kenapa Abby sangat benci dengan pria yang sudah menikah tapi suka selingkuh. Dan Sarah mengambil nama Abigail Russell dari identitas Janet Abigail Russell. Sementara itu di rumah sakit, Dr. Morris memanggil Abby. Dikarenakan selama ini Abby mengajari hal-hal yang tak benar dengan Danny. Ternyata Danny lah yang mengadukan semua ini ke Dr. Morris. Di sana Dr. Morris mengancam Abby akan membawa masalah ini di musyawarah dewan. Dengan licik, Abby pun menyogok Dr. Morris dengan cara mengajak Dr. Morris mantap-mantap. Lalu Abby membawa Dr. Morris ke ruang yang sepi. Di saat ingin mantap-mantap, Dr. Morris dibius oleh Abby. Setelah Dr. Morris tersadar, dirinya sudah berada di kasur bedah dan tangannya sudah diikat. Di sana Abby menyayat dada Dr. Morris dengan tulisan pig. Setelah itu Abby memotong tangan Dr. Morris. Di perjalanan pulang, Danny mencoba menghubungi Rachel. Tapi HP Rachel sudah berada di bagasi mobil Danny. Kemudian Danny menelpon Abby. Ternyata Abby sedang mantap-mantap dengan Ed. Danny menanyakan keberadaan Rachel. Abby mengatakan, seharusnya kau tahu di mana Rachel, karena darah dan HP Rachel ada di bagasi mobilmu. Semoga saja ini tidak terjadi pada Steve. Tentu saja Danny langsung panik dan mencoba menghubungi Steve. Tapi HP Steve mati. Dan Danny pergi ke rumah sakit untuk mencari Steve. Setelah Ed pulang, ia menerima pesan suara dari Danny. Di sana Danny menjelaskan Abby Russell adalah Sarah Price dan menyuruh Ed untuk pergi ke lembaga perawat Sunnyview untuk mencari tahu siapa Abby sebenarnya. Sementara Danny di rumah sakit bertemu dengan Abby dan menanyakan keberadaan Steve. Mereka di sana malah bertengkar dan salah satu suster mencoba memisahkan mereka. Namun Abby malah memukul suster ini hingga pingsan. Kemudian Abby dan Danny baku hantam. Setelah itu Abby kabur dan menyerang salah satu security rumah sakit. Lalu Danny menyerang Abby di ruang operasi. Di sana Abby membunuh seorang polisi. Tak hanya di situ, Abby membunuh polisi yang lainnya juga. Danny pun kabur, tapi ia tertangkap lagi oleh Abby. Kemudian Danny berhasil memukul Abby. Namun sayangnya Steve datang dan menghentikan Danny. Tiba-tiba saja Abby menghilang. Steve dan Danny pun mengejar Abby. Abby kabur ke ruang perawatan pasien yang koma. Di sana Abby membunuh semua pasien. Setelah itu Abby berpura-pura menjadi pasien yang sekarat. Di sana Danny dan Steve tidak menyadari bahwa itu Abby. Hingga pada akhirnya Abby menikam Steve. Lalu Abby kabur dan meminta tolong kepada salah satu dokter. Abby pun dibawa oleh perawat. Di sana Abby ingin diobati, tapi Abby sudah hilang. Ternyata Abby sudah berada di apartemennya dan ia ingin kabur, tapi Ed menghalanginya. Di sana Ed akan menangkap Abby karena Abby terbukti membunuh ayah tiri Danny. Tiba-tiba Jared memukul Ed dari belakang hingga menyebabkan kematian pada Ed. Beberapa bulan kemudian di kota lain terdapat sebuah rumah sakit. Ternyata di sana Abby menjadi HRD baru di rumah sakit tersebut. Tapi dia bukan sebagai Abby lagi, melainkan namanya menjadi Rachel Owen. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video Ruang Movie selanjutnya. Bye-bye.